Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriatun Rizko. Saya mahasiswa pendidikan matematika UIN Araniri Banda Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang garis dan sudut. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa itu garis dan sudut? Kalau belum, mari kita belajar bersama. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran ini. Tujuannya ialah untuk mengetahui pengertian garis dan sudut, untuk mengetahui jenis-jenis garis dan sudut, untuk mengetahui hubungan antar garis dan hubungan antar sudut. Pembahasan pertama, apa itu garis dan sudut? Garis dan sudut merupakan salah satu materi yang menjadi dasar untuk mempelajari materi-materi geometri yang lain. Dengan memahami konsep garis dan sudut, kalian akan dapat dengan mudah mempelajari konsep bidang, bangun datar, dan materi geometri yang lainnya. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping terdapat dua titik yang dihubungkan dengan garis. Terdapat garis yang ujung-ujungnya terdapat anak panah, menandakan bahwa panjang garis adalah tak terbatas. Garis di atas melalui dua titik, yaitu titik A dan titik B. Pemberian nama garis dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, kalian dapat memberi nama garis dengan menyebutkan dua titik yang dilalui garis tersebut. Misalnya pada gambar di samping, titik A dan titik B merupakan dua titik yang dilalui garis, sehingga kita dapat menuliskannya sebagai garis AB. Kemudian, cara pemberian nama yang kedua yaitu memberi nama garis dengan simbol huruf kecil. Pada gambar di samping, terdapat huruf K sebagai nama garis, sehingga kita dapat menyebutnya sebagai garis K. Pengertian garis. Garis dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan titik-titik yang berjejer dan terhubung secara kontinu. Suatu susunan titik yang saling bersebelahan serta berderet memanjang kedua arah, kanan atau kiri, atas atau bawah. Kedudukan dua buah garis. Garis sejajar. Dua garis sejajar yaitu jika garis tersebut berada dalam satu bidang datar, serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak berhingga. Lambang dari garis sejajar yaitu. Adapun beberapa sifat dari garis sejajar, antara lain melewati suatu titik di luar garis bisa dibuat tepat satu garis lain yang sejajar dengan garis tersebut. Apabila terdapat suatu garis yang memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut akan memotong garis kedua. Apabila suatu garis sejajar dengan garis lainnya, maka kedua garis tersebut juga akan saling sejajar satu sama lain. Garis berpotongan. Dua buah garis akan disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai suatu titik potong, atau biasa disebut dengan titik persekutuan. Garis berhimpit. Dua buah garis akan disebut berhimpit jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong. Sebagai contohnya, jarum jam pada saat menunjukkan pukul 12 pas, maka kedua jarum jam tersebut akan saling berhimpit. Selanjutnya, garis bersilangan. Dua buah garis bisa disebut saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak berada pada satu bidang. Garis dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali penerapan garis dalam kehidupan sehari-hari. Seperti bentuk-bentuk geometris, banyak yang menerapkan konsep garis dalam pembuatannya. Selain itu, juga untuk membantu dalam visualisasi garis pada koordinat Kartesius.
juga pembuatan sketsa atau rancangan gambar yang dibuat untuk menerapkan atau menggunakan garis. Dan masih banyak penerapan garis yang lainnya. Pembahasan kedua, apa itu sudut dan jenis-jenis sudut? Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping terdapat sudut dan 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Pemberian nama sudut mengacu pada ketiga titik tersebut. Pemberian nama sudut ada 2 cara, yaitu dengan menyebutkan 3 titik pada sudut atau hanya menyebutkan huruf yang ada pada titik sudutnya. Pengertian sudut. Sudut adalah suatu objek geometri yang tersusun dari 2 sinar garis dengan kedua pangkal sinar garis bertemu pada satu titik. Kedua sinar garis tersebut merupakan kaki-kaki sudut dan titik pertemuan kedua pangkal sinar garis merupakan titik sudut. Sudut juga merupakan hal yang dibentuk oleh pertemuan antara 2 buah sinar ataupun 2 garis lurus. Sudut ini merupakan suatu daerah yang terbentuk dari sebuah sinar yang diputar pada pangkal sinar. Bagian-bagian pada sudut. Sudut mempunyai 3 bagian penting, di antaranya yaitu kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Jenis-jenis sudut. 1. Sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang memiliki besar antara 0 derajat hingga kurang dari 90 derajat. Kemudian, sudut siku-siku. Sudut siku-siku merupakan sudut yang memiliki besar sudut 90 derajat. Sudut tumpul. Sudut tumpul memiliki besar lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang memiliki besar 180 derajat. Sudut refleks adalah sudut yang memiliki kurang dari 360 derajat dan lebih dari 180 derajat. Kemudian sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku adalah 2 buah sudut yang jika dijumlahkan maka jumlahnya adalah 90 derajat. Kemudian sudut berpelurus. Sudut berpelurus atau sudut bersuplemen adalah 2 buah sudut yang jumlahnya 180 derajat atau membentuk garis lurus. Pembahasan ketiga, yaitu hubungan antar sudut. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan 2 buah garis yaitu A dan B dan sebuah garis yang memotong antara garis A dan B. Pada garis-garis tersebut terbentuklah 8 buah sudut yang dinamakan sudut A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4. Hubungan antar sudut, yaitu sudut sehadap, sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama. Sudut dalam sepihak, 2 sudut dalam yang terletak pada sisi yang sama. Yang ketiga, sudut luar sepihak, yaitu 2 sudut luar yang terletak pada sisi yang sama. Kemudian, sudut bertolak belakang, yaitu 2 sudut yang dibentuk dari 2 garis berpotongan, tetapi yang bukan pasangan sudut yang segaris. Kemudian, ada sudut berpelurus. Sudut dalam berseberangan
dan sudut luar berseberangan. Selanjutnya, ada contoh soal garis dan sudut. Setelah teman-teman mempelajari hubungan antar sudut, maka cobalah teman-teman menjawab soal berikut ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.